Allah perintah datang Kanjeng Nabi agar membentuk organisasi yang namanya umat. Melalui Al-Quran, Kanjeng Nabi dipun perintah dumateng Allah. Betul nggak bahasa Jawanya ini? Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah agar membentuk organisasi namanya umat. Umat seperti apakah itu yang dibebankan kepada Nabi Muhammad agar dibentuk? Di dalam Quran tidak ada terminologi umat Islam. Wonten mboten di Quran umatan Islamiyah wonten mboten? Jawab wonten mboten? Yakin? Tahu maca Quran? Pernah baca Quran? Kalau paling kulhu kalau falak nas alif lam mim ayat kursi berkat. Kalau kita baca Quran dari awal sampai akhir, tidak akan kita temui, tidak akan kita jumpai terminologi umat Islam. Yang ada apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Saya kalau kemana-kemana nggak pernah lagu tuh, sini aja di Karanganyar lagu lah. Saya tugaskan kepada kamu Muhammad agar kamu membentuk organisasi besar namanya umatan wasaton. Sekali lagi, umatan wasaton. Tidak ada dalam Al-Quran saya perintahkan kamu Muhammad agar membentuk umat Islam. Nggak ada. Atau khilafah Islamiyah, nggak ada. Negara Islam, nggak ada. Setahu saya loh ya, saya baca Quran agak apal sih. Nilai saya waktu ujian Quran sebelum S3 tuh Quran dulu diuji apal ora. Nilainya saya A kok. Jadi saya nggak salah insya Allah. Tidak ada dalam Al-Quran perintah membentuk umat Islam, membentuk negara Islam, membentuk khilafah Islamiyah. Nggak ada itu. Bid'ah itu. Nah, umatan wasaton, umat yang modern, moderat, umat yang tidak terlalu kanan, tekstual, jumud, apalagi sampai radikal, ekstrim. Tadi sudah disinggung oleh Pak Bupati. Dan tidak pula umat yang terlalu kiri, liberal, bebas, liar, tanpa kendali, tanpa rambu-rambu. Itu juga tidak dikehendaki oleh Al-Quran. Yang terlalu kanan, tekstual, terlalu dangkal, jumud, terlalu inklusif, eksklusif juga tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Yang benar umatan wasaton. Kenapa? Karena Quran kitab suci terakhir akan menjumpai, menangi bahasa Jawanya lah, akan jumpa dengan era globalisasi, era yang sangat menantang, era teknologi yang sangat canggih. Maka Quran tidak mementingkan legal formal, Quran tidak mementingkan formalitas, yang penting kualitas, yang penting peranannya, yang penting kapasitinya, capability-nya, nggak penting nama. Maka namanya umatan wasaton. Nggak usah pakai pelang umat Islam, yang penting kualitasnya. Kualitas apa itu? Nah ini gini, kita membangun umatan wasaton perlu ijtihad, perlu kerja keras. Tidak mungkin kalau tidak kerja keras, kalau tidak cerdas, akan lahir umatan wasaton. Maka kalau tidak wasaton, nggak perlu cerdas, tinggal takbir, udah selesai, udah. Nggak usah cerdas, nggak usah. Tinggal apa?
Ya, nggak usah cerdas. Atau sholat tidak wajib. Barang siapa yang memaksa orang sholat, lagi kerja dipaksa sholat, melanggar HAM. Barang siapa melarang itu, melarang ini, melanggar HAM. Melarang minum khamr misalkan, duit-duitnya dewe, nggak tuh khamr tak minum dewe kok dilarang. Melanggar HAM, ini namanya liberal. Itu nggak usah pinter, nggak usah cerdas, bisa ngomong kayak gitu. Tapi kalau wasaton, wasatiyah, membutuhkan kecerdasan. Nah, ini kira tuh ngajinya tenanan apa namung dongeng mungkar nakir mau niki. Dalam mungkar nakir mau kelopur, orang mikir malah. Mungkar nakir niku sampai sekarang belum bisa nanyain Gus Dur. Kan dalam hadis dikatakan mayit dimasukkan lahad, pengantar pulang, mungkar nakir masuk. Ngenteni sepi disi. Gus Dur sejak masuk lahad sampai sekarang nggak pernah sepi. Mungkar nakir bingung kapan nakoni dirahman ora sepi-sepi. Malah Abu Nawas ketika akan mati wasiat, kalau saya nanti mati jangan dibungkus kain kafan yang baru. Cari kain kafan yang wis ambrol, bosok, kotor, robek-robek. Kenapa Pak? Dah nggak usah tanya kenapa, udah nurut wae. Begitu mati anaknya cari kain kafan sing ambrol, sobek, bau, kotor, dibungkus, masuk kuburan, ditinggal. Mungkar nakir datang mau tanya marrobuka, masuk kaget mungkar nakir, loh mayit sudah lama ini, saya salah masuk, balik lagi nggak jadi. Artinya apa? Artinya kiai-kiai kalau ngaji jangan bola-balik cerita mungkar nakir terus. Maksudnya golongan dulu maksudnya. Wis kalah karo Abu Nawas mungkar nakir wis. Nah pun. Ummatan wasaton membutuhkan kecerdasan. Karena apa? Karena bisa tawassut, bisa wasatiyah kalau menggabungkan antara Quran, hadis dan akal. Tidak mungkin Quran hadis saja wasatiyah, tidak mungkin akal saja wasatiyah. Kalau sudah gabungan antara Quran, hadis sebagai teks muqaddas, nusus muqaddasah digabungkan dengan akal jadi wasatiyah. Pengen contoh betul? Nah, Imam Syafi'i. Siapa yang Syafi'i siapa? Sing dodol baso ngalun-alun karangan nyariku. Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Itu nama lengkapnya Syafi'i itu. Lahir kota Gaza Palestina yang sering dibom oleh Israel itu. Di Gaza Palestina tahun 150 Hijriah, wafat di Kairo, Fustot. Dusun daerah Fustot, Kairo, Mesir tahun 204 Hijriah. Artinya Imam Syafi'i usianya hanya 54 tahun. Masih tua saya, 67 saya ini. Imam Syafi'i 54. Jadi ada orang usianya pendek tapi jembar. Kiai Wahid Hashim bapaknya Gus Dur 39. Imam Nawawi 45. Imam Ghazali 55. Imam Syafi'i 54. Itu namanya pendek tapi jembar. Ono mana wong usianya panjang tapi sempit. Lumayan pilkada suara satu lah lumayan. Liyane ku ora ono faedahe liyane Gus. Umurnya dawa tapi hanya lumayan suara satu nek pilihan bupati atau pilihan partai politik. Pun. Kata Imam Syafi'i, kata siapa? Bukan kata saya sih nggak bisa apa, cuma bisa cerita. Kata Imam Syafi'i, kalau ingin paham syariat Islam dengan benar, maka pertama harus paham Al-Quran. Oh, banyak orang pidato, mari kita kembali pada Quran. Mengapa umat Islam mundur? Karena meninggalkan Al-Quran. Kalau ingin maju, umat Islam harus kembali pada Quran. Kembali piye kembalinya? Kembali seperti apa kembalinya? Ya mbuh.
Al-Quran itu ayatnya macam-macam, tidak satu model, beberapa model, beberapa tipe. Ada ayat muhkamah, ada ayat mutasyabihah. Ayat muhkamah sudah jelas, nggak usah ditafsiri, udah jelas. Qul huwallahu ahad, Allah maha satu, wis nggak usah tafsiri, wis jelas, terang benderang. Ono sing masih mutasyabihah, remeng-remeng, harus ditakwili. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu, senggolan batal. Lah senggolan ini loh macam-macam. Kata Imam Syafi'i, senggolannya sengaja atau tidak, syahwat atau tidak, kakek-kakek, nenek-nenek, senggolan orang sengaja, batal. Galak banget Mas Syafi'i itu. Kalau Imam Hambali, Imam Ahmad, kalau sengaja batal, nggak sengaja nggak batal. Kalau Imam Malik, kalau syahwat batal, nggak syahwat nggak batal. Kalau Imam Abu Hanifah, asal tidak yang satu nggak batal. Tahu yang satu kan? Alhamdulillah, cerdas. Penggawean tiap bengi kok masyarakat. Jadi suami istri ciuman syahwat asal nggak yang satu loh. Ciuman syahwat gak batal wudhunya menurut Imam Hanafi. Artinya apa? Ayat lamastumun nisa perlu ditakwili, perlu ditafsir, perlu dijelaskan. Itu ayat masih mutasyabihah. Ini contoh satu aja loh ini. Waduh, kalau mau bicara panjang lebar 4 semester 2 tahun dikira murahan apa? Masya Allah, kulau-kulau yang angel kok. Dah. Ada ayat mutlaqah, ada ayat muqayyadah. Mutlaqah absolut, ati'ullah wa ati'ur rasul. Kamu harus taat pada Allah, kamu harus taat pada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum, kamu harus taat pada pemerintah, muqayyad. Dengan catatan pemerintahnya baik. Kalau nggak baik ya jangan diturutin, diberi masukan, dikritik. Masih pancedai ya didemo, masih pancedai ya diturunkan. Jadi taat pada Allah, taat pada Rasulullah mutlak, taat pada pemerintah muqayyad. Coba pada satu lari gitu, satu jejer tuh bunyinya itu. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Tapi dilalahnya beda. Yang ini mutlak, yang ini muqayyad. Paham betul? Menawa nembe ngaji koyo ngene menawa lek ketoke domblong itu. Bon. Ada lagi ayat ammah general, ada ayat khassah spesial. Ayat general, aqimus sholah, wajib sholat kapan saja, di mana saja, siapa saja wajib sholat 5 waktu. Wajib sholat 5 waktu, siapa saja, kapan saja, di mana saja, umum. Ayat khusus, walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu lau kaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha anhar. Ayat khusus ini, barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh dan terbunuh, maka langsung masuk surga, disambut bidadari cantik, sudah siap pakai telanjang. Ini ayat khusus kalau lagi perang, kalau lagi negara lagi diserang oleh musuh, agama Islam lagi diperangi, maka semua harus keluar rumah lawan itu yang menyerang agama itu. Kamu mati, kamu membunuh, surga balasannya. Ayat khusus kalau lagi aman, masa ngebom? Paham boten? Memang ada ayat Quran seperti itu, ada. Wajib perang kalau lagi perang. Yang wajib sholat kapan saja, di mana saja, siapa saja. Wajib perang kalau lagi perang. Wong turun ayat itu ketika perang Khandaq kok, perang Ahzab. Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan kafir. Wong Islam hanya 700. Kanjeng Nabi ndamel parit supaya mencegah jangan bisa masuk ke musuh, jangan bisa masuk kota Madinah. Terpaksa ada beberapa kuda yang masuk, saking besarnya kuda.
sahabat ketakutan, turun ayat itu, jangan takut, keluar, kamu membunuh atau kamu mati, surga balasannya. Kalau lagi perang, masa lagi perang ayatnya sing sabar. Ojo ngrasani sing sabar, wah ya kalah nanti. Paham boten? Ada ayat namanya ayat apa? Maknanya hakiki, realistis, opo anane. Ono maneh ayat maknanya metaforis, majaz. Majaz. Contoh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan duduk di aras, bukan duduk, Mas. Kok dikira Tuhan duduk ongkang-ongkang di kursi di aras sana kaya kursi kelas bisnis kelas di pesawat. Bukan duduk. Istawa ay istaula, menguasai. Kullu man 'alaiha fan, semua di muka bumi akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalal ikram, kecuali mukanya Allah tidak hancur. Bukan muka. Kalau muka nanti mukanya bulat apa lonjong, berkumis apa jenggot apa enggak, hidungnya mancung apa pesek. Bukan muka, tapi zatnya. Paham boten? Ada di ayat waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat berbaris malaikat soffan soffa, baris. Waja'a rabbuka, Tuhan datang, periksa barisan. Inspektur upacara hari santri apa? Yang datang bukan Tuhan. Waja'a rabbuka ay waja'a amru rabbik. Yang datang apanya? Perintahnya. Ngeten niki kudu ngaji minimal 5 tahun baru paham ngeten iki. Mboten cukup SAG pas sekolah perguruan Islam swasta, mlebune mek Jumat karo Sabtu, dosennya sering sakit, mahasiswa sering bolos, bayar 15 juta, diwisuda SAG. Masyaallah. Ngalor ngidul nganggone dasi gagah banget, gawane tas, dibuka terjemahan Quran terjemah, hadis terjemah, khulasatul yakin sejarah Islam terjemah. Tapi nek kiai koyo kiai niki, koyo kiai Gus Lukman, kiai Termas niki, wah nganggo sarung tok mboten usah nggo celana. Tapi ngajinya serius, Fathul Muin macane angel. Tapi nganggone sarung karo tengkurep, mboten nganggo kursi, mboten orang nganggo celana dalem, masyaallah. Kiai Garjon kan, kiai sinten Garjon niki? Kiai Mahin, ngoten nganggone sarung, orang nganggo celana dalem, masyaallah. Demokratis, isis, pragmatis, ekonomis. Pun ada lagi yang pakai celana, sepeda motor, tas ngalung itu nggawa tas, pakai dasi, didelok njero tas terjemahan. Baca Arab plentang-plentong, insyaallah. Maklum tadi itu SAG 15 juta. Betul nonton di sini nggak ada, ini saya cuma cerita di Jakarta lah gitu. Ada lagi ayat nasikhah yang mendelit, ada ayat mansukhah yang dihapus. Pun selesai Quran lah gambarnya pun ngoten mawon. Sudah paham Quran seperti itu masih belum cukup, kata Imam Syafi'i. Harus pula paham hadis. Kenapa? Karena Quran perintah sholat 62 kali. Aqimis sholah, aqimus sholah, aqamus sholah, yuqimunas sholah. Macam-macam bentuk redaksinya. 62 kali. Wajib sholat, wajib sholat, wajib sholat. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu sehari semalam. Namanya apa sholat itu? Wonten mboten Quran? Wonten mboten? Tenan? Betul nonton? Awas nih ono lho, awas nih. Tahu maca Quran jenengan? Betul. Di Quran tidak ada penjelasan sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Betul wonten ayatnya. Paham betul? Jadi jangan gampang-gampang, mari kita kembali pada Quran. Jangan gampang-gampang begitu, Mas. Ya Allah, ente kelihatan keluar pesantren kilat kalau minggu ini pas libur sekolah. Hanya aksesoris dipasang aja ente ini. Nggak ada. Jangankan syarat rukunya sholat, jangankan
rukun-rukun, komponen-komponen, sunnah-sunnah sholat di Quran nggak ada. Namanya sholat saja nggak ada di Quran. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh nggak ada di Quran. 5 kali gitu bahasa, 5 kali nggak ada itu. Adanya di hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, furidat alaikum khamsu maktubat, al-dhuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajar. Diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali sholat sehari semalam, zuhur, asar, maghrib, isya, fajar atau subuh. Quran apa hadis? Hadis pun ada 4 grade. Ada hadis yang tidak mungkin salah, nggak mungkin bohong. Marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihil kidb wal khata'. Namanya mutawatir. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz baik bernilai, ada hadis ahad individual. Wah, telung tahu ngaji ngeten iki. Belum sahih, hasan, dhaif. Dhaifnya mauquf, maqtu, munqati, mursal, mu'an'an. Dikira gampang apa ngaji? Ya Allah. Ijtima'ul ulama. Ulama sapa iku ijtima'ul ulama iku? Iku dudu ijtima'ul ulama, jima'ul ulama iku. Itu baru satu ada, baru satu. Yang saya bahas ini baru satu cuil lagi. Belum tajwid, belum ilmu kalam, belum ilmu mantik, belum akulatil asyarah kategori 10, belum filsafat, belum tarikh, belum asbabun nuzul, belum, ya Allah. Wah, susah bergambreng. Gak cukup 3 bulan itu pesan kilat 2 minggu. Tarbiyah, liqa, murabbi, akhi, ukhti, ummi, abi, ikhwah, yaitu tok bahasa Arab. Tidak bahasa Arab tenan ya ora iso jane. Pun. Tapi mboten wonten ning mboten wonten Karanganyar. Baik-baik semua orang Kanyar ini udah. Pun. Sudah paham Quran seperti tadi, sudah paham hadis seperti yang saya sampaikan. Kata Imam Syafi'i, bukan kata ketua PBNU, bukan. Kata Imam Syafi'i, masih belum cukup. Akal harus dipakai. Akal ada 2. Akal rame-rame kolektif namanya ijma, apa namanya? Konsensus. Akal individual dewe-dewe namanya qiyas, apa? Analogi. Contoh yang ijma, carane sholat, komponennya sholat, syaratnya sholat, arkanus sholati sab'ata asyar. Sholat itu komponennya ada 17. Takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah ketika berdiri, ruku, i'tidal, tumakninah, sujud. Wonten mboten hadis wonten niku? Tenan? Ora tau maca hadis jawab betul wonten. Cenuk tau maca hadis jenengan paling kalender nang kalender. Ya Allah. Di Jakarta ada orang ceramah, enak ceramahnya, Rawahul Bukhari, nanti hadis keluar Rawahul Muslim, sebentar keluar Rawahul Abu Dawud. Begitu turun saya tanya, hadisnya Ustaz bagus-bagus Ustaz. Itu ngambil dari Bukharinya juz berapa, halaman berapa? Mohon maaf, saya nggak langsung dari Bukhari. Dari mana Ustaz? Dari kalender. Ruahu tanggalan. Dari awal ruahu tanggalan aku paham aku. Jangan nggak usah ruahu Bukhari lah. Bon. Harus pakai akal. Akalnya ulama. Komponennya sholat ada 17. Harus takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah ketika berdiri dan seterusnya. Itulah sholat yang kita lakukan. Itu produk karya, idenya atau pendapatnya mujtahidin, para ulama ahli ijtihad. Imam Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali. Sholat sing koyo ngono kuwi lho sing kita lakukan itu bukan dari Quran, bukan dari hadis, dari ijma'il ulama. Dari mana? Kalau ada orang pidato, tidak usah taklid pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Sini saya tanya. Ente bisa sholat dengan baik, dengan rapih sholatnya, belajar dari mana?
Wah, saya belajar sendiri langsung dari Quran dan hadis. Wallahi, demi Allah, bohong. Bohong orang itu, kadzab. Paham betul? Nek ono wong aku iso salat saiki, aku salat karena belajar langsung Quran hadis. Demi Allah, bohong. Pun. Samu jawab ngeten. Sejak kecil saya belajar dari ibu, dari ayah, dari paman, dari imam musola sebelah rumah. Namanya taklid ngono kuwi. Ibu, bapak, guru, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari kiainya, dari syekhnya, mentok ning gone Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik muridnya Imam Robi'ah. Laki-laki Robi'ah tuh. Imam Robi'ah muridnya Imam Khorijah. Imam Khorijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid ketua tim pemimpin yang nulis Quran. Nulis Quran itu orang 10 nulis Quran itu. Muawiyah, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Ketuanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit duwe anak Khorijah. Khorijah duwe murid Robi'ah. Robi'ah duwe murid Imam Malik. Imam Malik duwe murid Imam Syafi'i. Paham betul? Ikut saya silahkan, enggak apa-apa. Nulis kakek anggota proposal terus dabari semua. Enggak, saya enggak ikut. Ya serahkan. Ikut kula monggo, berarti ikut Imam Syafi'i. Mau ikutnya Imam Samudra, ya monggo. Kula mboten ngeso mboten. Jadi Imam Syafi'i meletakkan dasar-dasar wasatiyah fis syariah. Apa? Wasatiyah fis, cara berpikir moderat dalam syariah. Tidak usah taklid pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Sini. Hadis yang paling nomor setunggal, ahli hadis nomor setunggal itu siapa? Imam Bukhari. Udah top itu Imam Bukhari. Apal hadis 600.000. Apal hadisnya 600.000 Imam Bukhari. Saya juga tahu, masa ketua PBNU nggak keruh? Saya juga tahu ulama ahli hadis itu ada 10. Ada 10. Nomor 1 Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni, Ibnu Khuzaimah, Ahmad bin Hambal. Saya juga tahu itu. Nomor 1 Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail, yang nomor 1 ahli hadis itu muridnya Imam Syafi'i. Goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat 256. Imam Bukhari muridnya Imam Syafi'i. Ya sudah kalau gitu hanya Abu Dawud. Abu Dawud itu muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Syafi'i. Ya udah hadisnya Tirmidzi. Tirmidzi itu muridnya Imam Ishaq bin Rahaweh. Ishaq bin Rahaweh muridnya Syafi'i. Goblok. Tak layani podo gobloge, insyaallah. Yang udah dilayani jenengan MWC nggak bisa jawab. Ayo mana MWC-nya? Bisa jawab nggak ini? Ojo aku yang jawab, ojo aku kegedean ya Allah. Ibnu aja, Ibnu PPN jawab ya. Bon. Itu ijma. Jadi kita tidak bisa praktek sholat, praktek haji, praktek nikah, praktek zakat, praktek kalau tidak taklid kepada salah satu imam, ya kita Indonesia Imam Syafi'i. Sekarang kias, akal dewe-dewe tanpa pertemuan kumpul. Kias analogi ada 9. Aulawi, Burhani, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Syi'ari, Ibna'i. Saya contohkan 2 saja, yang 7 kalau kesini lagi nanti. Akman peletakan batu pertama ya, ya nanti, yang 7 nanti. Kias pertama, Burhani. Kias fakta. Kias apa? Ganja, sabu-sabu, ekstasi, halal nopo haram? Wonten ing Qur'ane. Lah kok wani-wani haram? Sembrono ngukumi barang haram enggak berdasarkan wonten ing Qur'ane. Hadis, wonten hadis.
Inna sabu haram wonten. Qala Rasulullah al ganja haram Rahul Bukhari wonten. Lah kawani ngukumi haram niku namine nganggo kias burhani. Kias apa? Kias fakta. Kalau mau bahasa Arab begini, kalau mau bahasa Arab hada iki barang, hada muskir, ini barang memabokkan, wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabokkan masuk golongan khamr, wa kullu khamrin haram. Khamr itu rupa apa saja, cair atau padat, putih, hitam, merah, haram. Fahadha haram, iki barang podo karo khamr. Khamr nang Quran ono, haram. Nah iki surah nang Quran ora ono, tapi khamr wonten mboten Quran. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan. Khamr haram, judi haram. Lah iki barang podo karo khamr, berarti barang ini namanya apa namanya? Kias apa? Burhani. Was nek mulih lali awas. Nomor 2, kias aulawi. Nah, nempeleng ayah ibu boleh tidak? Ibu tempelengin boleh tidak? Nggak dilarang Quran. Quran nggak ngelarang nggak? Quran tidak melarang kita mukuli nempelengi ayah ibu, nggak melarang Quran. Yang dilarang Quran apa? Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan bentak-bentak, kamu jangan ngomong kasar karo ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, nggak usah bentak, nggak usah ngomong, taboki saja udah. Boleh? Nah, kalau ngomong kasar saja dosa, kalau bentak-bentak saja haram, lebih-lebih apalagi kias apa namanya? Aulawi, kias luwi-luwi. Kias apa? Nah, satu lagi contohnya nih, Pak Bupati, contohnya satu lagi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Yang dilarang mendekati zina. Jangan, haram. Apa? Yang diharamkan apa? Zinanya. Jawab ya, kok nggak jawab? Mendekati zina haram. Zinanya lebih-lebih apalagi. Paham betul? Mendekati saja haram, zinanya namanya kias. Coba kalau nggak pakai kias, kalau nggak pakai kias, apaan yang Quran? Opanane wis ora kalau kias. Yang dilarang mendekati, zinanya enggak ini. Yang dilarang bentak-bentak kalau ngomong kasar nang ayah ibu, nempelengi enggak itu. Di Quran enggak ono sih. Jangan nempeleng ayah ibu, betul nonton. Paham betul? Maka Imam Syafi'i menggunakan metode wasatiyah fi syariah. Paham? Mantep boten dadi wong NU. Tenan? Aduh, katanya apa tuh? Ora pate anu, ora pate kudu percaya gitu. Mantep nang kene sesuk ora mantep kali.